Aku ingin bernapas. Aku menginginkan hidup yang selayaknya aku miliki. Aku hanya dimanfaatkan untuk kepentingannya saja. Para petinggi itu telah membuatku hancur dan merampas yang bukan miliknya. Hutan merupakan suatu kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh berbagai macam tumbuhan dan pepohonan lainnya. Terdapat berbagai macam spesies pepohonan dan tumbuhan yang hidup di dalam hutan. Tidak hanya tumbuhan, berbagai kehidupan serta tempat hidup bagi hewan, sehingga membentuk suatu ekosistem hutan. Terdapat berbagai macam fakta yang tentunya harus diketahui mengenai hutan. Antara lain yaitu menyimpan sejumlah obat-obatan penting, mengurangi peluang bencana alam, menyimpan makanan bergizi, rumah dari seluruh makhluk hidup, membantu mengurangi polusi suara, pendinginan udara alami, dan kesehatan mental. Kebakaran hutan merupakan kasus yang sering terjadi di Indonesia maupun di dunia, seperti kasus kebakaran hutan di Australia yang menyebabkan duka bagi seluruh orang di dunia. Mother Nature is doing to us. But this would definitely be the worst fire season that I've seen and most of my colleagues would have ever seen. Kebakaran tersebut telah merenggut ribuan rumah, jutaan hektar lahan pertanian, dan hutan habitat hewan asli Australia hangus terbakar. Dan menewaskan sekiranya 25 orang, serta ratusan juta hewan di hutan tersebut. At least 7 people were killed, nearly 200 homes destroyed, and the danger isn't over yet. Explosive conditions are expected this weekend, and people on the south coast are being urged to get out. But as Heather Yorix West reports, some communities are completely boxed in by fire. Negara yang terkena dampak paling parah dari kebakaran hutan tersebut ialah New South Wales, karena hampir 5 juta hektar hutan yang hangus terbakar dan lebih dari 1.300 rumah penduduk hancur. Roaring back to life. We need to get out of here. In Nowra, the fire jumped the Shoalhaven River. I'm scared witless. Either side of the Princes Highway, the main escape route was a bonfire. Diperkirakan kekeringan lahan dan cuaca panas yang cukup ekstrim, serta angin yang kencang menjadi penyebab utama dari kebakaran hebat tersebut. Selain itu juga di Indonesia pernah mengalami kebakaran hutan terparah, yaitu di Riau dan Kalimantan pada tahun 1997. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut. Kencangnya tiupan angin ditambah semak belukar kering akibat kemarau membuat api dengan mudah menjalar hingga membakar lahan seluas 3 hektar. Titik dampak yang dialaminya sangat berat, yang mengakibatkan jatuhnya pesawat hingga asap yang sampai ke negara-negara tetangga. Diduga kebakaran hutan saat tahun 97 tersebut disebabkan oleh para pemilik perkebunan yang membakar lahan dan hutan untuk membersihkan area perkebunan sebelum memasuki musim tanam. Penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah ini, Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana prosesnya? Ya, di Taman Nasional Pangrango ini yang luasnya kurang lebih 15.000 hektar. Kita mengalami satu bencana kebakaran seluas 300 hektar dan untuk itu maka kami dari Bakornas Penanggulangan Bencana, tim khusus untuk pemadaman kebakaran ini mencoba dengan pesawat kita sendiri yaitu Pilatus Porter, yaitu pesawatnya ada di kita, dan memakai jak pemadam kebakaran chemical yang namanya Hartindo AF31 buatan dalam negeri. Kebakaran-kebakaran hutan yang terjadi hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam. Sebagian besar kebakaran hutan ini terjadi biasanya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, seperti pembakaran vegetasi, pemanfaatan lahan gambut, sengketa lahan, serta pemanfaatan sumber daya alam seperti pembakaran semak belukar atau lahan yang dilakukan secara sengaja namun tidak dapat terkendali. Kebakaran hutan dan lahan tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat serius bagi kehidupan manusia, yaitu dapat meningkatkan pemanasan global, dapat memusnahkan habitat satwa liar,
sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem, serta hilangnya pepohonan yang dimana pohon merupakan penghasil oksigen dan menyerap air hujan. Habitat hewan di dunia ini, khususnya di Indonesia, semakin hari semakin berkurang jumlahnya, apabila kita tetap tidak peduli dengan ekosistem. Kasus kebakaran hutan juga dapat menjadi penyebab dari berkurangnya habitat hewan tersebut. Dengan begitu, akibat dari kebakaran hutan tersebut, mereka kekurangan oksigen karena menghirup asap dan menyebabkan kematian langsung satwa liar akibat terbakar oleh api. Selain itu juga banyak kasus yang dimana hewan-hewan tersebut masuk ke wilayah atau perkebunan milik warga untuk menyelamatkan diri sekaligus mencari makanan, karena habitatnya telah terbakar. Dikutip dari merdeka.com, kebakaran lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah menjadi penyebab satwa dilindungi tersebut masuk ke kebun-kebun milik warga. Dikhawatirkan apabila kebakaran terus berlanjut, akan menjadi semakin banyak satwa yang masuk ke kebun warga, karena tidak ada pilihan lagi bagi satwa-satwa tersebut selain mengungsi ke tempat yang aman dari kebakaran. Selain banyak satwa yang turun ke kebun milik warga, juga banyak satwa yang mati terbakar, seperti ular piton raksasa di hutan Kalimantan. Dengan berkurangnya satwa-satwa tersebut, tidak bisa kita pandang sebagai hal yang remeh, karena mereka berperan sebagai penyeimbang ekosistem, sehingga keseimbangan alam akan terganggu apabila populasi mereka menurun. Banjir merupakan bencana alam yang sering kali terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan yang menyebabkan 342.987 orang terdampak, 18.254 meter jalan terendam, dan setidaknya ada 21 jembatan rusak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan penurunan luas hutan alam di Das Barito, wilayah yang mengalami bencana banjir di Kalimantan Selatan, terjadi selama periode 1950 sampai 2019. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 1990 sampai tahun 2000 sebanyak 55,5%. Sebelumnya, Tim Tanggap Darurat Bencana di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mengatakan penyebab terjadinya banjir terbesar di Kalimantan Selatan itu adalah berkurangnya hutan primer dan sekunder yang terjadi dalam rentang 10 tahun terakhir. Penyebab lainnya itu diduga terjadi karena adanya anomali cuaca dan curah hujan yang ekstrim. Polusi udara merupakan kasus yang terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Polusi udara dapat disebabkan oleh kebakaran hutan, seperti yang terjadi pada daerah Kalimantan, di mana kebakaran hutan dan lahan gambut serta kabut asap yang melanda Pulau Kalimantan dan Sumatera menyebabkan 10 juta anak terpapar risiko polusi udara. Anak-anak yang berusia muda secara khusus rentan terhadap polusi udara karena mereka bernafas lebih cepat, sementara kekuatan fisik dan daya tahan tubuhnya belum sempurna. Diperkirakan terdapat 2,4 juta anak balita di kedua wilayah tersebut yang terdampak kabut asap dan kebakaran hutan. UNICEF juga memperingatkan bahwa polusi udara berdampak pada bayi dalam kandungan. Riset menunjukkan bahwa bayi yang lahir dari ibu yang terpapar polusi tingkat tinggi selama kehamilan beresiko lebih besar mengalami gangguan pertumbuhan di dalam rahim, berat badan lahir rendah, dan bayi lahir prematur. Dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan mempertahankan serta menjaga hak-hak negara,
masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan melalui kerjasama internasional yang tercantum dalam Bab 7 Pasal 64 Ayat 1 yang berbunyi, pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penentu kebijakan harus segera melakukan pemulihan dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat secara serentak mengadakan reboisasi hutan dalam rangka penghijauan kembali sehingga 10-15 tahun ke depan kondisi hutan Indonesia kembali seperti sedia kala. Langkah kedua, pemerintah harus mengikut sertakan masyarakat berupa upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan serta rekayasa kehutanan. Langkah ketiga, melakukan pencegahan berupa penyuluhan kepada masyarakat pentingnya menjaga hutan dan dibantu oleh Polhut. Langkah terakhir, adanya kesiapsiagaan yang berlangsung 24 jam terhadap penjagaan kelestarian hutan ini. Kerusakan hutan ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga kelestarian hutan. Untuk kita yang masih berpijak di atas bumi ini, mari kita jaga bersama kelestarian alam demi masa depan yang lebih bersahabat. Jangan lupa, tanggal 22 April teman-teman, mari kita rayakan Hari Bumi dengan saling mengingatkan diri akan pentingnya berpikir tentang alam bahwa ancaman kehancuran bumi tidak dapat diprediksi kedatangannya. Forests are the world's air conditioning system, the lungs of the planet, and we are on the verge of switching it off. Prince Charles.